Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel berita kesayangan, OCM, Aceh juara miskin lagi. Siapa yang harus bertanggung jawab? AcehTribunnews.com. Badan Pusat Statistik (BPS) berulang kali melansir data bahwa Aceh berada pada peringkat teratas dalam hal kemiskinan di Indonesia. Bahkan, ada kesan Aceh menjadi juara bertahan dalam bidang kemiskinan. Jika di bawah tahun 2021 Aceh menempati urutan termiskin ke-6, juara harapan 3 di Indonesia. Maka pada penghujung tahun 2022 kemiskinan Aceh naik ke peringkat 5 atau juara harapan 2 nasional. Fenomena kemiskinan di Aceh sangat parah. Provinsi Aceh lagi dan lagi menjadi juara miskin di Indonesia. Para pejabat eksekutif dan legislatif di Aceh seakan tidak memiliki beban atas prestasi ini. Tidak hanya miskin, dalam aspek pendidikan Aceh juga terus terpuruk. Di tengah tersedianya limpahan dana pendidikan, tanggung jawab siapa? Kami dari generasi muda kampus saling bertanya-tanya. Mengapa Aceh terus masuk ke dalam jurang kemiskinan di tengah melimpahnya dana yang dialirkan pemerintah pusat ke Aceh? Di mana letak kesalahan dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam masalah ini? Pada Gubernur Aceh Nova Iriansyahkah ataukah pada Wali Nanggro Aceh Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitarkah? Apakah rakyat meminta pertanggungjawaban Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh, TAPA, Dr. Takwallah yang memiliki kewenangan menyusun anggaran pembangunan bersama Kepala Bapeda Aceh Teku Ahmad Dade? Selaku pemuda kampus, kami bingung karena para pejabat di Aceh terkesan semuanya diam membisu atas fenomena kemiskinan yang melanda Aceh dari masa ke masa. Sementara para elit pejabat di Aceh tampak hidup mewah, hampir tiap tahun mengganti mobil dinas yang mewah dan merehab rumah dinas. Ada pula yang hobi pergi ke luar negeri dengan uang rakyat seperti yang dilakukan Kepala BPSDM bersama timnya yang tamasya ke Amerika Serikat bulan Mei lalu. Dana Aceh melimpah. Sejatinya Aceh tidak menjadi provinsi termiskin di Sumatera, mengingat Aceh memiliki sumber keuangan yang besar, bahkan melimpah. Dana pembangunan Aceh itu tertuang dalam APBN, APBA dan APBK. Aceh memiliki tambahan pembangunan khusus yang bersumber dari dana otonomi khusus, Otsus. Besaran dana Otsus untuk Aceh adalah antara 1–2% dari dana alokasi umum, DAU, nasional. Dalam hal ini, Aceh setiap tahun mendapatkan dana tambahan antara 4 hingga 9 triliun rupiah. Jika ditambah dengan dana APBN rutin dan dana bagi hasil migas, maka Aceh memiliki uang sekitar 18 triliun rupiah per tahun. Wow, fantastik. Logikanya dengan dana sebanyak itu Aceh tidak sepantasnya menjadi daerah termiskin di Sumatera. Pasti ada yang salah dalam pengelolaan keuangan daerah. Akademisi dari perguruan tinggi ditantang untuk meneliti dugaan kemungkinan adanya skandal dalam penganggaran di Aceh. Investor tak mau ke Aceh. Dalam membangun daerah, peran swasta, pelaku usaha, investor sangat strategis.
Dalam hal ini pemerintah Aceh telah menghabiskan banyak uang untuk membangun kawasan industri Aceh, Kia Ladong Aceh Besar. Akan tetapi, kita bisa menyaksikan bersama proyek Kia tidak tepat sasaran dan terlantar. Kia Ladong yang menghabiskan anggaran hingga 154 miliar rupiah ternyata sia-sia belaka. Tak ada investor yang mau berinvestasi di Kia Ladong, tapi uang sudah terbuang sangat banyak. Sedih kita melihatnya. Bukan hanya itu, investor dari Uni Emirat Arab, UEA, juga memutuskan tidak jadi berinvestasi di Pulau Banyak. Semua ini terjadi karena pemerintah daerah tidak serius dan tidak mempunyai master plan dalam bidang investasi. Kasihan Aceh yang diurus secara main-main. Menurut saya, salah satu penyebab tidak majunya Aceh adalah pemborosan anggaran oleh pemerintah daerah. Anggaran pemerintah sebagian tidak tepat sasaran. Selain boros untuk penyelenggaranya seperti terus membeli mobil dinas dan banyaknya SPPD ke luar negeri. Pembangunan Kia Ladong juga merupakan bentuk pemubaziran anggaran daerah. Proyek itu tidak membawa manfaat apapun bagi rakyat, hanya menjadi tempat lembu beristirahat di siang hari. Jangan-jangan pembangunan Kia Ladong bertujuan untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kedepan kita mengharapkan agar pemerintah Aceh selaku pemangku jabatan dan kekuasaan untuk mulai berpikir secara dewasa dalam memajukan Aceh, bukan untuk memajukan diri dan kelompok sendiri. Pihak DPRA sebagai penyambung lidah rakyat agar mengusulkan program-program yang berpihak pada keinginan rakyat Aceh. Bukan sesuai keinginan pribadi seperti yang disinyalir terdapat dalam alokasi dana pokir. Mundur sajalah jika para pejabat merasa tidak mampu dalam mengurus rakyat. Alangkah baiknya mereka mundur saja dari jabatan. Masih banyak orang-orang cerdas, ikhlas dan amanah bekerja untuk memajukan Aceh. Orang-orang yang sudah karatan dalam jabatan-jabatan strategis tapi gagal minim prestasi lebih baik mundur atau dimundurkan saja. Berilah kesempatan kepada orang-orang yang berwawasan luas, bersih dan memiliki track record yang baik. Ingat, jabatan itu milik umat, bukan warisan. Para pejabat perlu mengingat bahwa jabatan itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jika gagal menjalankan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dia tak dapat mengelak ketika diminta pertanggungjawaban kelak. Melihat kemiskinan di Aceh yang sudah kronis, ada baiknya para pejabat di Aceh melakukan istighfar dan taubat nasuha secara berjamaah. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU Aceh, Tengku H. Faisal Ali, kiranya dapat menuntun taubat nasuha berjamaah ini. Semoga Banda Aceh, tanggal 13 Juni tahun 2022, penulis Lukman Hakim Zainuddin. Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam FDK UIN Ar-Raniri Banda Aceh, email lukmanhakim28@gmail.com. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.